Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Selamat siang. Selamat Waalaikumsalam bergabung. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, siang. terima kasih banyak. Jadi selamat bergabung kepada seluruh peserta Legal to Course pada siang hari ini dari berbagai daerah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bergabung di sini untuk sama-sama meningkatkan pengetahuan tentang bisnis, hukum, dan juga legalitas. Tadi kami sudah melihat ada yang dari Nusa Tenggara, ada yang dari Maluku, ada yang dari Papua, ada yang dari Bengkulu, Riau, Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera. Alhamdulillah semuanya menanggapi dengan positif sekali apa yang peluang literasi untuk meningkatkan pengetahuan di bidang hukum, legal, dan juga usaha. Nah, pada siang hari ini, Legal to Us atau platform layanan hukum digital yang melayani atau memberikan solusi terpercaya perihal urusan hukum, bisnis, dan juga legalitas, mengadakan program Legal to Course yang ke-12 dengan mengangkat tema tentang strategi pendaftaran merek bagi pelaku usaha kreatif. Dan Legal to Us juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk sama-sama kita sedikit memberikan pengarahan atau edukasi kepada teman-teman, khususnya para pelaku usaha, para pelaku UMKM semua, tentang pendaftaran merek dan bagaimana prosedur, strategi, dan lain sebagainya. Mungkin sedikit saja saya menyampaikan bahwa Legal to Course adalah program webinar dari Legal to Us dengan konsep diskusi interaktif yang mengangkat topik tentang legalitas dan juga usaha. Jadi program ini digagas untuk kita itu berbagi pengetahuan dan mencari jawaban tentang permasalahan yang tengah ada di masyarakat, khususnya soal legalitas dan juga usaha. Dan program kali ini sebenarnya adalah program dalam acara Road to. Jadi kita akan mengadakan Legal to Fest Crash 1 di Yogyakarta. Dan sebelum melangkah ke Legal to Fest, makanya kita akan mengadakan Road to beberapa webinar yang diadakan 1 bulan sebanyak 2 kali. Dan pada Legal to Course 12 ini kita dengan sangat bangga dan juga berterima kasih kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena sudah mau bekerja sama dengan kami Legal to Us. Terima kasih banyak kepada Kemenkumham dan juga di sini sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Adel Chandra. Halo, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik di sini. Terima kasih atas undangannya juga. Siap Bapak, Alhamdulillah suaranya sudah terdengar dengan baik juga Bapak. Jadi kita mungkin Alfi akan sedikit membacakan profil dari Bapak, Pak. Oke, jadi pembicara kita pada siang hari ini adalah Bapak Adel Chandra, Eskom MM, Kepala Subdirektorat Permohonan dan Publikasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kemenkumham. Dan Pak Adel juga mengenyam pendidikan sarjana atau S1 di Universitas Bina Nusantara jurusan Sistem Informasi dan juga menyampai pendidikan pasca sarjana di Universitas Bina Nusantara di jurusan Sistem Informasi. Oke, jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Adel Chandra pada sore hari ini. Sudah mau bergabung bersama dengan kita. Semoga apa yang didapatkan oleh para kawan-kawan semuanya bisa terjawab di sini. Mungkin tanpa menunggu waktu lama karena ini sudah ada, kalau di daftar itu sudah ada 400 orang. Dan alhamdulillah sesuai dengan sasaran kami yaitu para pelaku usaha kreatif, terutama para pelaku UMKM, sudah bersedia untuk bergabung bersama dengan kita di acara ini. Dan juga dari beberapa hari yang lalu setelah kami up juga pendaftarannya, banyak sekali yang bertanya dan juga bertanya tentang selanjutnya apakah ada acara offline-nya, selanjutnya apakah ada pendampingannya. Insya Allah kita akan membantu teman-teman semua para pelaku UMKM untuk pendaftaran merek gitu. Mungkin tanpa menunggu waktu lama, mungkin teman-teman semuanya, sobat usaha semuanya sudah tidak sabar. Mungkin Bapak bisa langsung untuk memaparkan sedikit materi tentang strategi pendaftaran merek bagi teman-teman. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk saling berbagi informasi
khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebagaimana topik yang sudah disampaikan atau mungkin Bapak Ibu mungkin sudah tahu, kami berharap Bapak Ibu akan memiliki semacam pengetahuan dan mungkin pula juga mungkin sudah ada yang berinteraksi atau mendalami terkait dengan topik kita, dan mudah-mudahan ini kesempatannya baik juga buat kita saling mungkin mendapatkan jawaban atau saling bertanya, dan mudah-mudahan kami hadir di sini juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya share screen. Baik, mudah-mudahan terlihat di layar Bapak Ibu bahan-bahan yang akan kita coba diskusikan ke depan. Bahwa sebagaimana disampaikan, kita akan berbicara bagaimana strategi pendaftaran merek bagi pelaku usaha kreatif. Pertanyaan dasarnya adalah kita berangkat dulu, apa itu merek? Mungkin kita sudah tahu atau mungkin kita paham merek itu. Sebentar, saya ini kan. Oke, sebentar deh. Oke, baik. Apa itu merek? Coba berikan ilustrasi sedikit. Mudah-mudahan ketika kita memahami filosofi dasar dari merek itu sendiri, bisa kita kembangkan istilahnya pemahaman kita yang lebih lanjut. Anggap ini adalah sebuah produk yang saya hasilkan. Anggaplah saya adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil. Oke. Ini saya menghasilkan sebuah minuman, jus misalnya, semacam itu. Saya packaging seperti ini. Dan kemudian Bapak Ibu juga sama. Kita berdua penghasil minuman jus yang kita packaging seperti ini juga. Pertanyaan berikutnya adalah ketika kita menjual ke market, entah ke pasar, entah supermarket, entah toko, dan lain-lain, apa yang terjadi? Konsumen akan kesulitan memilih mana minuman jus yang buatan saya atau mana minuman jus yang buatan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita menjualnya dengan botol seperti ini. Oke? Nah, yang terjadi, konsumen akan saling bertanya, akan bingung. Mungkin pertama konsumen akan membeli yang buatan Bapak Ibu. Terasa nikmat, terasa enak. Dan kemudian ketika ingin mengulang lagi bingung, tiba-tiba kok ada produk yang lainnya, botol yang lainnya semacam itu, dan terpilih atau diambil tiba-tiba apa yang minuman jus yang saya hasilkan itu mungkin rasanya tidak senikmat yang Bapak Ibu. Tetapi konsumen tidak bisa mengetahui mana yang minuman jus yang diproduksi oleh Bapak Ibu, mana minuman jus yang diproduksi oleh saya. Kenapa? Karena kita menjualnya seperti ini di pasaran. Kenapa? Karena konsumen tidak bisa membedakan mana minuman jus buatan Bapak Ibu, mana minuman jus buatan saya. Sehingga kita bisa katakan bahwa dibutuhkanlah sebuah apa? Sebuah tanda. Tanda untuk membedakan mana minuman jus yang Bapak Ibu produksi dan mana minuman jus yang saya produksi. Tanda itulah yang membedakan produk kita berdua. Kenapa dibutuhkan tanda? Agar konsumen atau masyarakat bisa mengetahui, bisa memilih kembali minuman atau produk yang dia inginkan. Dan bayangkan Bapak Ibu, apabila tadi kita bilang tidak ada tanda, konsumen akan bingung. Dan oleh sebab itu kita butuhkanlah tanda. Nah, tanda inilah yang kita katakan sebagai merek. Jadi kita bisa katakan merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk, barang, atau jasa. Nah, disitulah berangkat dari filosofi merek itu sendiri.
untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya agar konsumen tidak bingung di pasaran. Kita lanjutkan. So, jadi kita bisa katakan, jadi kalau begitu apa yang syarat apa yang dapat dipenuhi untuk dijadikan merek? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan ada 3 syarat yang kita bisa jadikan merek. 1, tanda itu harus direpresentasikan dengan grafis. Berarti Bapak Ibu, di produk kita itu harus ada tandanya harus dapat dilihat, harus ada secara grafisnya, dapat dilihat secara grafisnya, dapat dilihat oleh konsumen sehingga bisa membedakan antara satu produk dengan produk lainnya. Syarat kedua adalah memiliki daya pembeda. Jadi, tanda tadi harus memiliki daya pembeda. Daya pembeda dari mana? Dari daya pembeda dari istilah kita bilang kita bisa katakan tanda yang memiliki daya pembeda untuk membedakan mana yang produk Bapak Ibu, mana yang produk saya. Jadi tandanya itu harus bisa dibedakan oleh masyarakat atau konsumen. Apabila tidak bisa memiliki daya pembeda, maka itu tidak bisa kita katakan sebagai merek. Contoh di sini itu adalah, anggaplah ada merek sepatu Kompos pakai Z, kemudian ada merek sepatu Kondos. Hanya bedanya P sama D. Masyarakat atau konsumen cenderung akan terkecoh dengan 2 merek ini, dengan 2 tanda ini, maka gambar ini, 2 sepatu ini dianggap tidak memiliki daya pembeda. Oke, maka salah satunya akan ditolak apabila anggaplah Kompos itu sudah diajukan lebih dulu dan sudah terdaftar, kemudian ada yang mengajukan merek Kondos semacam ini, maka dianggap tidak memiliki daya pembeda, maka akan kami tolak oleh pemeriksa merek. Karena apa? Karena tidak memiliki daya pembeda. Masyarakat kesulitan untuk membedakan nanti ketika ada di pasaran. Ketiga, dipergunakan dalam perdagangan. Jadi syarat berikutnya, syarat terakhir merek itu adalah digunakan di dalam perdagangan. Jadi tanda itu digunakan di dalam perdagangan. Bagaimana tanda itu kalau tidak kita pergunakan dalam perdagangan? Contoh misalnya nih, ada kalau kita katakan di sini saya bikin semacam grafis itu ada Chandra, saya bilang begitu. Nah, apabila saya buat seperti ini dan saya tidak gunakan di dalam perdagangan, maka ini akan menjadi masuknya adalah hak cipta. Seni buat saya, karya originalitas saya. Tetapi ketika tanda hak cipta saya ini digunakan di dalam perdagangan, dilekatkan dalam satu produk, maka tanda tersebut, desain tersebut, karya saya tersebut menjadilah sebuah merek karena digunakan untuk pembeda dengan produk yang lainnya. Oke, inilah 3 syarat yang dapat dikatakan dijadikan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sekarang kita masuk adalah mengapa kita butuh merek. Tadi kita sudah mengetahui bahwa merek itu digunakan sebagai tanda untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Kenapa butuh tanda? Untuk konsumen bisa membedakan mana produk Bapak Ibu dan mana produk saya semacam itu. Apakah hanya sekedar situ? Tidak. Kita bisa lihat, ini kita ilustrasikan kembali. Apabila ini tadi produk, saya lekatkan sebuah tanda di produk saya, semacam ini, dengan nama saya misalnya kan, semacam itu. Kemudian apa yang terjadi? Maka tanda ini menjadi identitas produk. Jadi tanda itu akan memberikan identitas, oh ini minuman jus buatan saya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga membuat tanda sendiri di produk Bapak Ibu, maka tanda produk Bapak Ibu adalah menjadi identitas produknya Bapak Ibu. Oke? Jadi merek itu adalah menjadi identitas produk. Kenapa? Mungkin di pasaran banyak minuman jus, tetapi yang membedakan antara satu minuman jus dengan minuman jus lainnya adalah tanda. Tanda inilah yaitu merek sebagai identitas
produk dari masing-masing produsen. Kedua, merek itu akan memberikan nilai tambah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tadi minuman jus tanpa ada merek, tanpa ada tanda, kira-kira konsumen berani beli nggak? Konsumen akan ragu, ini buatan siapa ya? Ini bener nggak nih minumannya? Aman nggak nih minumannya? Semacam itu. Ada semacam kekhawatiran, walaupun nanti kita jual murah pun, itu mungkin bisa jadi tidak menarik buat konsumen, atau konsumen tidak berani mau ingin membeli atau mencicipi produk kita. Tapi ketika kita masukkan, kita buat sebuah tanda tadi, merek tadi akan memberikan nilai tambah. Mungkin tadi konsumen tadi nggak berani beli minuman yang kosong polos begitu aja, tapi ketika sudah dijadikan merek, udah ditambah merek, ada tandanya, oke, maka konsumen akan pelan-pelan atau akan berani mencoba. Ketika berani mencoba membeli, oh ini, dan terasa nikmat dan dia merasa aman atau nyaman dengan produk kita, maka Bapak Ibu akan memberikan nilai tambah. Bapak Ibu bisa menjual produk itu dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan tidak ada tanda. Nah, inilah kita bisa katakan mengapa kita butuh merek semacam itu. Selanjutnya, dengan tanda tadi, dengan merek tadi, akan memberikan sebuah jaminan kualitas. Oh, minuman jus ini buatan saya misalnya. Oh ya, udah pasti rasanya seperti ini. Nah, mungkin minuman jus buatan Bapak Ibu. Oh, ini wah ini juga ini jauh lebih nikmat. Ini kenapa? Karena tadi balik dengan tanda tadi orang jadi tahu. Oh, ini produk buatan si A, ini produk buatan si B. Kalau buatan si B, kualitasnya pasti lebih baik dibandingkan produk buatan si A. Nah, inilah makanya mengapa tadi butuh kita merek sebagai jaminan kualitas. Sama halnya kita bilang kita bisa banyak, Bapak Ibu, kita yakin kalau kita bilang mana kalau dipilih beli mobil Avanza atau Xenia, Bapak Ibu saya yakin akan memilih Avanza. Kenapa? Bapak Ibu akan mengatakan, oh kalau udah Avanza itu buatan Toyota. Kalau buatan Toyota pasti kualitasnya lebih baik dibandingkan buatan Daihatsu. Semacam itu persepsi yang ada di masyarakat. Makanya Avanza harganya itu jauh lebih tinggi, memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ada jaminan kualitas juga. Selanjutnya, tanda tadi akan membangun semacam reputasi. Bapak Ibu, tadi kita bisa lihat ketika kualitasnya, jaminan kualitas sudah terbentuk di masyarakat, di konsumen, akhirnya apa yang terjadi? Wah, reputasi merek kita, reputasi produk kita akan menjadi lebih tinggi. Nah, reputasi inilah yang digunakan biasanya oleh para produsen untuk membangun produk-produk lainnya. Contoh, Bapak Ibu mungkin kita bisa lihat sama lah, kita bisa katakan tadi kalau kayak mobil Avanza tadi. Kita sudah paham, Daihatsu sama Toyota, orang akan mengatakan lebih cenderung memilih Toyota. Kenapa? Karena kualitasnya mungkin lebih baik Toyota. Sehingga ketika Toyota mengeluarkan produk-produk berikutnya, maka akan terbentuk persepsi bahwa kualitasnya pasti baik. Akhirnya reputasi dari Toyota meningkat. Inilah yang mengapa dibutuhkan merek. Jadi Bapak Ibu, mungkin para usaha mikro atau usaha kecil atau para pengusaha, ketika ingin membangun sebuah reputasi, maka dimulai dengan menggunakan merek. Kenapa? Karena merek itu akan membentuk yang namanya jaminan kualitas. Kalau kualitas sudah bagus, reputasinya juga akan terbentuk dengan baik. Selanjutnya, merek itu adalah aset tak berwujud. Apa artinya? Merek itu adalah modal buat Bapak Ibu. Yang kita katakan modal berarti ada nilai rupiah di sini, ada value di sini. Loh, apa buktinya? Anggaplah saya bisa katakan begini. Bapak Ibu, apabila misalkan kalau saya memberikan ilustrasi, kira-kira kalau merek Indomie ini, mereknya saja ya, tanda Indomie ini,
itu dijual kepada orang, itu orang berani beli tinggi nggak nama merek itu? Pasti membeli orang berani membeli tinggi merek tersebut. Anggaplah kita yang jelas banget kecap Bango. Kecap Bango dibeli oleh Unilever. Unilever tidak mau, kalau tidak salah Unilever tidak mau membangun sebuah merek baru. Kemudian mereka ingin membangun reputasinya, mereka lebih cenderung menggunakan sebuah merek yang sudah terbentuk persepsinya dengan baik di masyarakat, kualitasnya, reputasinya, dan itu yang mereka coba kembangkan reputasi tersebut. Itulah makanya kita kenal sekarang adalah kecap Bango. Nah, akhirnya ketika kecap Bango itu dibeli mereknya oleh Unilever, maka itu ada nilai rupiah. Nilai rupiahnya inilah yang kita katakan sebagai aset. Nah, berikutnya dari aset tak berwujud ini, pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah yang mengatakan bahwa merek bisa dijadikan jaminan untuk pembiayaan atau mendapatkan modal di bank. Jadi Bapak Ibu apabila sudah punya sebuah merek dan mereknya memiliki reputasi yang baik, maka merek tersebut bisa dijadikan agunan di bank. Tapi kalau Bapak Ibu punya merek, tapi mereknya belum terbentuk yang namanya reputasi, orang tidak kenal, orang tidak tahu, kemudian kita agunkan, bank juga mungkin akan mikir-mikir juga untuk memberikan pinjaman kepada Bapak Ibu. Tetapi kalau merek Bapak Ibu, tanda Bapak Ibu sudah memiliki reputasi yang cukup baik di masyarakat, kami yakin bahwa merek Bapak Ibu bisa diagunkan ke bank dan bank akan menerima, oh iya, memang merek ini memiliki reputasi yang baik, semacam itu. Nah, inilah mengapa kita butuh merek. Selanjutnya kita masuk ke prinsip perlindungan merek. Jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah diskusi tanda itu untuk membedakan, tanda tersebutlah untuk membedakan, maka kita katakan merek. Ketika merek kita butuh, mengapa kita butuh merek? Tadi seperti sudah. Nah, bagaimana perlindungan merek yang kita punya, yang sudah terbentuk reputasinya, sudah terbentuk jaminan kualitasnya, masyarakat sudah mengenalnya dengan baik. Nah, bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap tanda merek Bapak Ibu yang sudah memiliki reputasi yang baik? Jadi, ada prinsip perlindungan merek, satu yaitu kita lanjutkan first to file. Bapak Ibu apabila mempunyai tanda dan Bapak Ibu mencoba untuk membangun merek tersebut, tanda tersebut, sehingga memiliki reputasi yang cukup baik, sehingga produk Bapak Ibu dianggap memiliki jaminan kualitas yang baik, maka tanda tersebut Bapak Ibu harus dilindungi. Nah, bagaimana cara melindunginya? Prinsip perlindungan merek adalah first to file. Siapa yang dia mengajukan pertama, maka dialah yang mendapatkan perlindungannya oleh negara. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Apabila Bapak Ibu sudah punya merek, kemudian tidak dimintakan perlindungannya kepada negara, boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh beraktivitas, kita beristilah? Boleh. Bapak Ibu istilah berproduksi, terbentuk reputasi cukup baik, tetapi tidak minta perlindungannya kepada negara terkait dengan merek tersebut. Kemudian ada orang lain yang ingin mengajukan permohonan mereknya yang Bapak Ibu gunakan. Oke? Nah, kemudian negara memberikan perlindungannya karena first to file. Siapa yang daftarkan pertama? Nah, ketika orang tersebut sudah mendapatkan perlindungannya melalui sertifikat merek, kemudian mereka mensomasi, menuntut Bapak Ibu, untuk tidak menggunakan merek yang sudah dibangun tadi. Apa yang terjadi? Bapak Ibu harus terpaksa berhenti menggunakan merek yang sudah dibangun reputasinya dengan baik. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan berapa banyak kerugian yang terjadi apabila hal tersebut Bapak Ibu tidak mintakan perlindungannya. Kenapa? Karena prinsip merek first to file. Jadi, Bapak Ibu, apabila kita ingin berusaha, pertama, kita tadi sudah harus memiliki tanda untuk membangun reputasi. Nah,
tanda tersebut sebelum kita bangun reputasi, mintakan dulu perlindungannya kepada negara. Kenapa? Karena apabila nanti tanda tersebut, merek tersebut sudah terbangun reputasi yang baik, tidak digunakan atau tidak dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Karena prinsip permohonan merek, perlindungan merek adalah siapa yang mengajukan pertama, itulah yang diberikan perlindungannya oleh negara. Prinsip kedua itu adalah exclusive right, hak eksklusif. Jadi Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan perlindungan dari negara, Bapak Ibu itu memiliki yang namanya exclusive right. Apa itu exclusive right? Nanti di slide berikutnya kita lewatkan dulu. Kemudian adalah teritorial. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan perlindungan oleh negara berupa sertifikat merek, maka perlindungan tersebut dibatasi dengan wilayah. Yaitu di mana? Hanya di Indonesia. Semacam itu. Jadi Bapak Ibu, merek tersebut hanya diberikan perlindungannya di Indonesia. Bagaimana Pak kalau saya ingin mendapatkan perlindungan merek saya di negara lain, di Malaysia? Maka Bapak Ibu harus mengajukan permohonan merek ke Malaysia. Ke Singapura, berarti kita harus mengajukan permohonan merek ke Singapura. Kalau dulu, itu Bapak Ibu harus datang ke masing-masing negara. Tetapi sekarang Indonesia sudah bergabung yang dengan namanya Madrid Protocol. Yang artinya Bapak Ibu tidak perlu datang ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, ke Amerika. Kalau ingin mendapatkan permohonan merek Bapak Ibu, cukup hanya di Indonesia, ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ke kami, maka kami akan teruskan kepada negara-negara yang di Bapak Ibu tuju. Jadi kita bisa pahami dulu bahwa prinsip perlindungan merek dibatasi dengan wilayah, yaitu teritorial. Selanjutnya adalah specialty, kekhususan. Merek Bapak Ibu, perlindungan merek Bapak Ibu itu dibatasi dengan specialty, kekhususan. Apa di sini kekhususannya kalau di bidang merek? Yaitu terkait jenis barang atau jasa yang dimintakan perlindungannya. Contoh, kalau saya bisa ingin mengatakan bahwa merek saya tadi itu adalah untuk minuman jus. Kemudian saya ajukan permohonan pendaftaran mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka saya akan menyampaikan jenis barang untuk tanda ini, untuk merek ini adalah minuman jus. Maka ketika keluar sertifikat mereknya, maka saya berhak menggunakan merek tersebut hanya untuk minuman jus. Nah, bagaimana dengan apabila saya ingin mengajukan merek tersebut tadi untuk pakaian, maka saya juga mengajukan kembali permohonan merek untuk jenis barang pakaian. Nah, specialty inilah yang nanti selanjutnya kita diskusikan, kita bedakan dengan namanya kelas dan jenis barang. Nah, inilah yang dimaksud dengan prinsip perlindungan merek. Nah, kita masuk sekarang ke mengapa mendaftarkan merek. Tadi kita cerita mengapa kita butuh merek, sekarang mengapa mendaftarkan merek. Tadi kita udah lihat yang prinsip perlindungan mereknya. Ini erat kaitannya, maka hak eksklusif. Tadi kita diskusi apa itu hak eksklusif. Hak eksklusif bahasa sederhananya sama dengan sertifikat tanah. Bapak Ibu punya sebidang tanah, tanahnya mendapatkan sertifikat. Kemudian di tanah tersebut, maka Bapak Ibu karena sudah punya sertifikat mendapatkan yang namanya hak eksklusif. Apa itu hak eksklusif? Hak terserah Bapak Ibu untuk apa? Hak menggunakan sendiri merek tersebut. Jadi kalau kayak tanah, hak menggunakan sendiri tanah tersebut. Nah, kalau di merek Bapak Ibu adalah hak untuk menggunakan sendiri merek tersebut, tanda tersebut. Oke? Boleh nggak orang lain? Nah, kita akan lihat. Boleh, asal ada izin dari Bapak Ibu sebagai pemilik merek. Jadi Bapak Ibu apabila punya merek, kemudian Bapak Ibu berhak memberikan izin kepada pihak lain menggunakan merek Bapak Ibu. Otomatis biasanya izinnya pasti ada kaitannya dengan namanya fee. Sama kayak tanah, Bapak Ibu, tanahnya gunakan sendiri. Pak, kalau saya minta orang lain menggunakannya, boleh nggak? Boleh, silakan.
maka orang lain itu biasanya akan membayar sejumlah uang dengan mungkin bahasanya adalah sewa dan lain-lainnya. Nah, inilah yang kita katakan memberikan izin kepada pihak lain. Hak eksklusif juga kita katakan melarang orang lain. Jadi, apabila Bapak Ibu sudah punya tanda, sudah punya merek, Bapak Ibu bisa menggunakan sendiri, Bapak Ibu bisa memberikan izin ke orang lain. Bagaimana kalau ada orang lain yang tidak mendapatkan izin, tapi Bapak Ibu berhak mengatakan melarang orang lain menggunakan tanda yang Bapak Ibu sudah miliki. Saya kami katakan sama seperti kayak tanah, apabila ada orang lain masuk ke tanah Bapak Ibu tanpa izin, maka Bapak Ibu berhak mengusir atau melarang orang lain untuk menggunakan tanah Bapak Ibu. Nah, inilah yang dimaksud dengan hak eksklusif. Jadi, hak merek atau pendaftar merek sama gunanya atau sama ininya dengan hak sertifikat merek atau hak kepemilikan tanah. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara mendapatkan perlindungan merek. Tadi kita udah cerita banyak, kemudian kita sudah tahu mungkin manfaatnya, mengapa kita butuh merek, mengapa kita perlu mendaftarkan merek, prinsip perlindungannya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan perlindungan merek tersebut? Maka Bapak Ibu yang Bapak lakukan adalah mengajukan permohonan merek secara mandiri, secara sendiri melalui online. Kemana? Ke kantor, ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bagaimana caranya? Nanti kita bisa inikan. Kedua, apabila Bapak Ibu merasa kesulitan mengajukan secara mandiri, mungkin tidak familiar, tidak biasa dengan komputer, atau mungkin ada isian yang bingung, atau cara yang bingung, Bapak Ibu, langkah berikutnya gampang. Bapak Ibu bisa datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh provinsi. Biasanya di ibu kota provinsi. Jadi kami, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, itu akan mengasistensi Bapak Ibu, akan membantu Bapak Ibu dalam pengajuan permohonan merek. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menggunakan jasa yang namanya konsultan kekayaan intelektual. Nah, konsultan kekayaan intelektual ini, anggaplah kita bilang semacam lawyer yang membantu Bapak Ibu, memang job desk-nya mereka begitu. Mereka akan juga membantu Bapak Ibu mengajukan permohonan merek, tapi pastinya ada namanya fee profesional. Kenapa? Karena ini adalah jenis pekerjaan atau konsultan kekayaan adalah pekerjaan yang profesional yang mereka pasti akan meminta fee dari jasa yang mereka berikan kepada Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa melalui sentra kekayaan intelektual. Biasanya di lembaga-lembaga pendidikan, universitas, sekolah tinggi, dan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu apabila di dekat rumah ada universitas, coba tanyakan ada sentra kekayaan intelektual nggak, ada sentra KI nggak. Oh, kalau mereka katakan ada, Bapak Ibu bisa datang ke mereka dan minta tolong mengajukan permohonan mereknya, semacam itu. Oke. Selanjutnya adalah dinas terkait, yaitu terkait biasanya usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami sangat banyak bekerja sama dengan dinas-dinas pemberdayaan UMKM terkait dengan pengajuan permohonan merek. Nah, biasanya di dinas-dinas ini diberikan fasilitas pembiayaan gratis, mereka yang membiayai permohonan merek. Tapi kalau mereka tidak membiayai, setidak-tidaknya Bapak Ibu diberikan kemudahan asistensi dalam pengajuan permohonan merek. Jadi inilah mekanisme di dalam bagaimana mendapatkan perlindungan merek melalui mengajukan pendaftarannya. Tapi apabila Bapak Ibu mandiri secara online, maka Bapak Ibu bisa memonitor pergerakan dari proses pengajuan merek. Kenapa? Karena proses pengajuan merek ini agak cukup lama, memakan waktu. Oke, nah, tetapi kalau Bapak Ibu secara mandiri, Bapak Ibu bisa lihat langsung dari akunnya sudah sejauh mana progresnya. Tapi kalau melalui Kanwil kah, sentra KI, dinas UKM, konsultan atau lain-lainnya, maka Bapak Ibu harus rajin-rajin untuk berkonsultasi atau bertanya terkait dengan progres pengajuan pendaftaran merek Bapak Ibu. Semacam itu. Walaupun nanti kami juga memberikan fasilitas yang bisa diakses oleh Bapak Ibu untuk melihat permohonan merek yang sedang diajukan. Lanjutnya adalah bagaimana persiapan kita di dalam mengajukan permohonan merek.
Kalau tadi kita bagaimana cara mengajukannya, sekarang bagaimana persiapan apa yang kita harus persiapkan saat mengajukan permohonan merek. Satu, Bapak Ibu harus siapkan label mereknya. Bapak Ibu harus siapkan tandanya. Tanda yang kita jadikan merek. Ini yang kita bilang sebagai label merek. Oke? Kedua, identifikasikan kelas barang dan jasa. Tadi prinsip perlindungan merek adalah specialty, kekhususan. Bapak Ibu, saya mengajukan permohonan merek saya minuman jus, maka saya tidak mendapatkan perlindungan merek saya untuk pakaian, jenis pakaian. Kenapa? Karena jenis pakaian tersebut beda, specialty-nya beda, kekhususannya beda, kelas beda. Nah, Bapak Ibu ketika punya sebuah produk, pastikan identifikasikan produk kita itu adalah untuk barang apa atau untuk jasa apa. Bagaimana caranya kita mengetahuinya, Pak? Nah, kunjungi atau akses skm.dgip.go.id. Ini adalah fasilitas yang kami berikan yang berisi kelas dan jenis barang yang Bapak Ibu bisa identifikasikan untuk produk atau yang kita gunakan ketika kita akan mengajukan permohonan merek. Selanjutnya adalah lakukan penelusuran peluang merek. Bagaimana caranya? Ini adalah kami, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, memberikan semacam informasi yang begitu luar biasanya, seluas-luasnya bagaimana atau sejauh mana proses pengajuan permohonan merek. Di mana? Di pdki.dgip.go.id. Nah, di PDKI inilah Bapak Ibu nanti bisa melihat peluang-peluang atau menelusuri peluang permohonan merek. Ingat, permohonan merek itu adalah prinsipnya adalah first to file. Siapa yang mengajukan pertama? Pak, bagaimana caranya saya tahu kalau saya yang pertama, kedua, ketiga, atau sebelumnya sudah ada merek yang pernah diajukan yang mungkin sama atau mirip dengan merek yang saya ajukan. Nah, cek di pdki.dgip.go.id. Tetapi Bapak Ibu, kita bahasa kami adalah peluang. Kenapa? Karena yang bisa menentukan dengan pasti bisa atau tidaknya permohonan ini didaftar atau ditolak itu adalah pemeriksa merek saat mengajukan, saat memeriksa merek yang Bapak Ibu ajukan di kantor kami. Selanjutnya, Bapak Ibu membuat akun. Di mana? Di merek.dgip.go.id. Nah, di akun inilah, di merek inilah Bapak Ibu mengajukan permohonan perlindungan merek. Apa data-datanya tadi? Yang label merek, yang identifikasi merek, dan mungkin kita sudah punya gambaran kira-kira peluangnya bagus atau tidak merek yang kita coba ajukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan label merek, Bapak Ibu ingat, tanda untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Tanda yang memiliki daya pembeda. Oke? Nah, label merek ini harus memiliki daya pembeda dengan merek orang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Oke, apa yang harus kita lihat? Hindari meniru merek orang lain. Karena apabila Bapak Ibu meniru merek orang lain, maka pemeriksa merek akan menolak pengajuan permohonan merek Bapak Ibu. Kenapa? Karena dianggap akan membingungkan konsumen. Oke? Akan mengganggu konsumen, akan membuat keliru konsumen ketika ingin membeli suatu produk. Jadi hindari meniru merek orang lain. Pastikan visual tidak meniru atau melanggar merek atau hak cipta milik pihak lain. Contoh di sini adalah apabila minuman jusnya saya pakai logo Pertamina, tapi mereknya Jaya Selalu. Maka secara sepintas orang mengatakan, oh Pertamina udah bikin jus ya. Lambangnya kenapa? Lambangnya lambang Pertamina. Padahal itu di bawahnya ada tulisan Jaya Selalu. Tapi kami anggap itu akan membingungkan konsumen. Kami anggap tidak memiliki daya pembeda dengan merek orang lain. Maka kami akan tolak. Jadi hindari Bapak Ibu meniru merek orang lain. Hindari mencantumkan unsur non-merek. Bapak Ibu ketika tadi
kita akan mempersiapkan label merek yang untuk kita ajukan permohonan perlindungannya ke negara, ke kami. Hindari mencantumkan unsur non-merek. Jadi, kalau ada di merek Bapak Ibu, misalnya 100% organik, hilangkan. Hapus, cukup mereknya saja. Oh, anggap ada yang lain misalnya halal, hindari. Hilangkan tulisan halalnya, semacam itu. Oke, ini contohnya yang halal. Hindari mencantumkan logo sertifikasi tadi, halal tadi, karena halal ini sudah milik merek MUI. Jadi kalau Bapak Ibu, Kementerian Agama dalam hal ini, apabila Bapak Ibu mencantumkan logo halal, berarti Bapak Ibu sama aja mencantumkan merek orang lain. Jadi hindari, oke? Takut nanti ada masalah di kemudian hari. Kemudian hindari mencantumkan merek pihak lain. Contoh di sini entah GoFood, Grab dan lainnya. Jadi pastikan label merek hanya merek Bapak Ibu saja, tidak ada unsur-unsur yang lain. Hindari mencantumkan simbol R atau TM. Biasa kita, apabila Bapak Ibu nanti sudah punya sertifikatnya, silakan cantumkan logo R-nya. R ini sebetulnya di Indonesia tidak mengenal R, tidak mengenal TM. Karena keduanya ini hanya ada di Amerika. Kenapa keduanya ini ada di Amerika, ada R, ada TM, mungkin nanti kita bisa, ada waktu kita bisa ceritakan ininya. Lanjut. Permohonan merek yang tidak dapat didaftar. Label merek yang tidak daftar. Tanda yang tidak dapat didaftar. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016. Satu, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Mohon maaf, Bapak Ibu mungkin bisa baca sendiri, maka ini akan mengganggu, akan meresahkan masyarakat. Maka apabila ada pengajuan permohonan merek ini, maka akan kami lakukan penolakan. Pemeriksa merek akan melakukan penolakan terhadap permohonan merek ini. Kedua, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat terkait asal, kualitas, jenis, macam, tujuan, dan lain-lain. Contoh, mereknya Nusantara, tetapi terlihat ada made in Tiongkok. Maka di sini akan dianggap memuat unsur yang menyesatkan masyarakat, semacam itu. Selanjutnya, itu adalah memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, hasil, atau barang. Mereknya manis, misalnya semacam itu. Oke. Jenis barangnya apa? Gula. Maka kami akan lakukan penolakan. Kenapa? Karena membuat keterangan tidak sesuai kualitas, manfaat. Bisa jadi barang Bapak Ibu atau produk Bapak Ibu tidak manis, tapi mereknya adalah manis, semacam itu. Nah, akan membingungkan masyarakat. Atau sama dengan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Dalam hal ini contohnya adalah Bapak Ibu minumannya jus, mereknya jus. Maka pemeriksa merek akan menolak pengajuan permohonan Bapak Ibu. Bayangkan kalau merek jus ini kami terbitkan sertifikatnya, maka orang lain tidak boleh menggunakan kata jus. Padahal jus itu adalah jenis minuman, maka tidak boleh. Berarti Bapak Ibu berhak melarang orang lain menggunakan merek jus menggunakan kata jus di merek orang. Padahal minuman orang minuman jus. Contoh sederhananya sama, warteg. Bapak Ibu bayangkan apabila warteg itu jadi merek untuk jenis jasa restoran, maka berapa banyak pengusaha warteg yang harus berhenti menggunakan kata warteg. Oke? Kenapa? Karena warteg anggaplah sudah punya Bapak Ibu. Oke? Nah, ini akan menjadikan keresahan juga ke masyarakat, maka kami akan menolak merek-merek yang identifikasikan dengan produk atau layanan yang Bapak Ibu berikan. Jadi, hati-hati Bapak Ibu ketika memilih merek. Kemudian merupakan nama unsur lambang sesuatu yang sudah umum. Jadi semacam ini, nah ini kita anggap tidak, kami akan tolak sebagai merek. Dan selanjutnya adalah tidak memiliki daya pembeda. Tadi sekilas kita sudah diskusi
Yang dimaksud daya pembeda adalah label merek yang mungkin akan membingungkan masyarakat sepintas ketika Bapak Ibu lihat di pasaran tadi, sama kayak kompos dan kondos, tulisannya P dan D, dianggap akan membingungkan atau tidak memiliki daya pembeda. Tetapi banyak nanti contoh berikutnya setelah ini kita diskusikan. Permohonan yang ditolak tadi yang tidak dapat didaftar, nah ini yang ditolak. Artinya sebetulnya kalau ditolak ini ada peluang bisa didaftar, tetapi kami harus tolak. Kalau yang tadi tidak didaftar, itu otomatis langsung ditolak, kasarnya begitu. Nah ini masih mungkin didaftar, tetapi rupanya harus ditolak berdasarkan pasal 20 apa saja kita bisa lihat. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Jadi Bapak Ibu tadi yang tidak memiliki daya pembeda, kita persempit lagi, yaitu memiliki persamaan pada pokoknya. Memiliki persamaan pada intinya atau keseluruhannya. Kalau keseluruhannya berarti sama persis. Kalau pokoknya dianggap membingungkan masyarakat, sepintas akan membingungkan masyarakat. Nah, apa saja itu? Contohnya, merek terdaftar milik pihak lainnya dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Ini ada merek Adidas, kemudian apabila ada orang pengajuan merek Adibas, maka dianggap tidak memiliki daya pembeda atau memiliki persamaan pada pokoknya. Masyarakat akan bingung, ini Adidas atau Adibas, terlihat hampir sama bentuknya dan akhirnya akan mengecokkan konsumen. Kemudian ada McDonald, kemudian diganti dirubah menjadi McDonald. Maka dengan model kayak gini akan membingungkan juga masyarakat, maka kami akan tolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar oleh pihak lain. Merek terkenal pihak lain untuk barang sejenis, merek terkenal pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis. Oke. Jadi intinya merek-merek terkenal. Nah, definisi merek terkenal, batasan merek terkenal itu diatur di Permenkumham nomor 67 tahun 2016. Dengan indikasi geografis, yaitu misalnya di sini ada contoh kopi Gayo. Kopi Gayo adalah kopi dari Aceh sana yang sudah memiliki atau sudah terdaftar indikasi geografisnya. Apa itu indikasi geografis? Indikasi geografis adalah hak untuk menggunakan tanda. Tanda itu digunakan untuk satu produk yang hanya dihasilkan dari daerah itu saja dan tidak ada dari daerah-daerah lain. Nanti mungkin someday mungkin kita bisa diskusikan terkait ini. Oke, itu ininya. Kemudian sekarang tadi, apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya? Kembali dulu kita ke definisi merek. Kita tadi belum ada. Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016 mengatakan definisi merek. Merek adalah tanda. Tadi kita sempat di awal mengatakan tanda. Tanda berupa apa? Kata, angka, suara, bla bla bla, gambar, kombinasi huruf dan lain-lain yang memiliki daya pembeda. Nah, Bapak Ibu, yang memiliki daya pembeda artinya berbeda. Tanda tersebut terlihat secara jelas berbeda dengan tanda-tanda yang lainnya yang sudah terdaftar atau yang digunakan. Dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, itu yang tadi kita bilang, prinsip merek, salah satunya adalah digunakan dalam perdagangan. Nah, apa yang dimaksud dengan daya pembeda? Antara lain adalah berbeda secara konsep atau ide. Contohnya di sini, apabila sudah terdaftar merek gambar kepala macan, kemudian anggaplah kita bilang untuk jenis balsam, oke? Kemudian ada orang lain mendaftarkan merek Tiger Head untuk balsam juga, maka kami katakan pemeriksa merek akan melakukan penolakan. Kenapa? Karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan secara konsep, oke? Atau kepala macan itu sendiri apabila ada orang ingin mengajukan, maka akan kami tolak juga, pemeriksa merek akan menolak juga. Kenapa? Karena tidak memiliki daya pembeda secara konsep atau memiliki persamaan pada pokoknya secara konsep. Kedua, yang dimaksud dengan daya pembeda adalah harus berbeda secara visual. Secara visual ini jelas sekali kita bisa membedakan
Contoh di sini LA sudah terdaftar, tiba-tiba ada orang mengajukan L4. Begini, maka secara sepintas akan membingungkan masyarakat. Secara visual akan membingungkan masyarakat, maka kami akan tolak L4 tersebut. Maka ini persamaan pada pokoknya secara visual. Terakhir, itu adalah persamaan pada pokoknya secara bunyi atau suara atau pengucapan. Nah, hampir 90% merek itu ditolak. Kenapa? Karena memiliki persamaan pada pokoknya pada suara. Jadi Bapak Ibu hati-hati sekali ketika mengajukan permohonan merek, cek peluang permohonan merek di pangkalan data kekayaan intelektual, khususnya terkait bagaimana cara pengucapannya, atau suaranya, atau bunyinya. Nah, contoh di sini misalnya up2u itu sama, bacanya up to you. 2 bahasa Inggris to. Oke, sama dengan ini. Nah, ini kami katakan persamaan pada suara atau bunyi. Nanti kita akan ada di slide selanjutnya terkait dengan persamaan bunyi. Kenapa? Karena 90% permohonan merek itu ditolak secara bunyi atau pengucapan. Jadi kita perlu hati-hati dalam hal merek ketika kita ajukan, cek dulu secara pengucapan. So, kita dikatakan ini dilakukan kemiripan yang disebabkan adanya unsur yang dominan yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya antara merek yang satu dengan merek yang lainnya sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Jadi menimbulkan kesan. Mungkin oh ini beda Pak, betul, tetapi memiliki kesan persamaan. Seperti kayak tadi LA, L4, Tiger, dan lain-lainnya. Atau tadi McDonald, McDonald, semacam itu. Adidas, Adibas, semacam itu. Kita lanjutkan. Permohonan yang ditolak, merek yang ditolak, pasal 20 ayat 2. Oke, kita lihat. Itu adalah terkait tiruan atau menyerupai. Merek akan ditolak apabila meniru atau menyerupai merek pihak lain. Nama singkatan orang terkenal, nama badan hukum yang memiliki bla bla bla. Hati-hati Bapak Ibu, jangan menggunakan foto, nama badan hukum atau orang terkenal lainnya di merek kita tanpa seizin orang tersebut atau tanpa izin institusi tersebut. Nama, singkatan, bendera, lambang umat, ini bukan lambang, dan simbol emblem suatu negara, lembaga nasional, dan lain-lainnya semacam itu. Ini juga akan kami lakukan penolakan. Tanda cap stempel resmi negara dan lain-lainnya semacam itu, Bapak Ibu mungkin bisa lihat. Tadi Pak ayat 2. Bagaimana dengan ayat 3? Ayat 3 kita katakan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Ada kita katakan sekarang itikat tidak baik. Apa itu itikat tidak baik? Pemohon yang dimaksud dengan itikat tidak baik jika pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan merek memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Pernah satu waktu ketika booming mie sedap, produsennya Wings, kemudian ada satu produsen merek itu membuat produk juga, dia menulis tulisan sedap seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Sehingga saya termasuk orang yang terkecoh saat itu. Saya baru tahunya ketika pas saya mau masak, kok rasanya beda. Pas saya cek kembali bungkusnya, oh rupanya orang tersebut meniru atau menjiplak semacam itu. Walaupun tidak itu, tapi dia menulis tulisan sedap sebesar-besarnya. Sehingga kita mengatakan, oh itu mie sedap. Padahal bukan. Nah, ini kita bisa katakan pemohonnya adalah beretikat tidak baik. Jadi, apa yang kita bisa katakan di etikat tidak baik? Meniru karya atau yang dilindungi dalam hak cipta, makanya tadi kami larang Bapak Ibu, jangan menggunakan lambang atau hak cipta merek pihak lain, karena dianggap melanggar atau hak cipta Bapak Ibu. Meniru, menjiplak merek pihak lain, itu kami anggap sebagai beretikat tidak baik, sehingga masyarakat jadi bingung semacam itu. Kalau pernah merasakan ada merek, ada biskuit Oreo, kemudian beberapa saat itu ada biskuit juga tulisannya Rodeo, tapi dia bentuk hurufnya sama persis kayak Oreo. Orang jadi terkecoh juga. Nah, ini kita bisa katakan beretikat tidak baik, meniru atau menjiplak merek pihak lain. Penggunaan nama badan hukum sebagai merek yang diajukan oleh perorangan itu kami katakan beretikat tidak baik. Meniru desain industri milik pihak lain atau membonceng, meniru, menjiplak merek terkenal. Ini kami katakan adalah beretikat tidak baik. Kami akan melakukan penolakan, pemeriksa merek akan melakukan penolakan terhadap permohonan merek yang dianggap, yang labelnya dianggap meniru, membonceng, dan lain-lain
pihak lain dengan pasal atau dengan klausal beretikat tidak baik. Bagaimana cara menganalisa peluang merek tadi? Sempat kita diskusi, kita coba sampaikan bahwa ketika mengajukan permohonan merek first to file, bagaimana cara tahunya merek kita ini sebetulnya yang pertama kali diajukan atau jangan-jangan sudah ada orang lain yang mengajukan permohonan merek? Kita cek di pangkalan data kekayaan intelektual. Atau bagaimana mengecek merek kita persamaan pada bunyinya? Karena tadi 90% permohonan merek itu ditolak secara bunyi. Nah, di sini dia. Kita cek melalui akses pdki-indonesia.dgip.go.id. Bagaimana caranya? Sekarang kami ambil yang 90% aja. Persama merek ditolak karena persamaan pada bunyinya. Ini dia. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin mengajukan merek, misalnya SAIBA, SAIBA, Bapak Ibu ketika mengakses PDKI, pertama mungkin tulislah sama, SAIBA. Oh, nggak ada Pak, aman. Lihat kembali, SAIBA dibaca juga sama nggak dengan SAYBA? Oh, sama. Saya kembali tulisannya, SAYBA. Ada nggak merek orang lain? Oke. Pak, ada. Oke. Berikutnya, tadi kita katakan prinsip perlindungan merek adalah first to file, kemudian prinsipnya adalah specialty, kekhususan. Kalau Bapak Ibu mungkin SAIBA-nya, SAIBA-nya jualan keripik, tiba-tiba SAYBA-nya pakaian, jenis barangnya pakaian, maka keripik itu tidak sejenis dengan pakaian, berbeda secara spesialisasinya. Boleh nggak artinya? Boleh. Oke, selama tidak ada merek SAIBA untuk keripik juga atau SAIBA untuk keripik juga. Oke, jadi Bapak Ibu hati-hati ketika mengajukan PDKI. Mungkin pertama adalah cek secara pengucapan. Apabila terbentur oleh sesuatu yang kita ambil sama kayak ini SAIBA, SAIBA, baru cek jenis barangnya sejenis atau tidak, sama atau tidak. Kita gunakan prinsip specialty dalam perlindungan merek. Kemudian IMBUS, IMBUS, dan sudah terdaftar sebelumnya IMBOOST. Nah, IMBOOST kita baca juga dengan IMBUS. Jadi hati-hati sekali. Oke? Kita harus cermat cara dalam menggunakan nanti pangkalan data KI. Kenapa? Karena IMBUS sama pengucapan. Keduanya ini sama-sama pengucapannya IMBUS. Contoh berikutnya adalah Cantika. CANTIKA sudah terdaftar. Kemudian Bapak Ibu ingin mengajukan CANTICA. Kita baca juga Cantica, Cantika atau Cantika. Nah, harus hati-hati Bapak Ibu. Apalagi ini ada CH juga dibaca C, K dibaca C juga semacam itu. Novaloy pakai F Fanta, oke? Sama Novaloy pakai V Victor, itu kita pengucapannya sama. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu ketika melakukan penelusuran peluang di pangkalan data kekayaan intelektual, gunakan metode-metode mekanisme seperti ini. Atau kita bisa lihat seperti ini. Sayang, SAYANG itu dibaca juga sama semacam itu. Jadi Bapak Ibu hati-hati sekali gunakan pangkalan data KI. Kita harus cerdas menggunakan trik-trik seperti ini di dalam menggunakan pangkalan data kekayaan intelektual untuk menelusuri peluang merek. Tapi saya ingatkan kembali, jangan lupa terkait dengan specialty-nya. Cek kalau memang ada hampir sama, cek specialty-nya berbeda atau sama. Di mana bisa mendapatkan informasi merek? Ini terakhir Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan dibatasi oleh waktu. Tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan begitu banyak informasi di tengah keterbatasan kita saat ini melalui apa? Bapak Ibu, kami adalah institusi pemerintah yang membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya informasi kepada masyarakat. Bapak Ibu bisa akses website kami di www.dgip.go.id. Semua informasi ada di sini. Channel YouTube kami, Instagram kami, Twitter kami, khususnya untuk channel YouTube, banyak rekan-rekan saya, pimpinan kami, itu melakukan presentasi, melakukan pemberian pencerahan kepada masyarakat, di kami rekam, kami taruh di YouTube. Nah, Bapak Ibu bisa
mendengarkan, memahami dari presentasi-presentasi seperti ini yang dilakukan oleh pimpinan kami atau oleh rekan-rekan kami melalui channel YouTube kami. Jadi akses saja website kami di www.dgip.go.id. Kemudian ini adalah merek .dgip.go.id. Ini adalah tadi ketika Bapak Ibu ingin mengajukan permohonan merek, PDKI yang tadi kita diskusikan, kita ingin melihat peluang penulisan merek, kita ingin melihat status permohonan merek, gunakan pangkalan data kekayaan intelektual. Kemudian ini yang SKM, ketika kita ingin melihat jenis barang dan kelas barang, Bapak Ibu ketika saat mengajukan permohonan merek, dan yang berikutnya adalah WIPO Global Brand. Bapak Ibu, ini adalah sama dengan pangkalan data KI, tapi isinya adalah merek-merek di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi kita bisa mempelajari merek-merek orang lain melalui pangkalan data KI, merek-merek di negara lain, dan negara lain bisa mempelajari merek-merek yang diajukan di Indonesia melalui WIPO Global Brand yang kami sampaikan semacam itu. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Nah, ini adalah fitur yang kami coba launching di tahun 2023, di mana persetujuan otomatis. Jadi apabila Bapak Ibu mengajukan perpanjangan, petikan resmi, pencatatan lisensi, itu udah otomatis akan keluar surat pencatatannya atau notifikasinya otomatis tanpa ada proses kami langsung. Jadi sistem atau mesin yang langsung memproses permohonan Bapak Ibu untuk perpanjangan merek, petikan resmi atau pencatatan lisensi dalam waktu 10 menit. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator dan mudah-mudahan kita bisa diskusikan lebih lanjut apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kami kembalikan. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Adel karena tadi sudah memberikan presentasi tentang penjelasan tentang strategi pendaftaran merek. Untuk selanjutnya, tapi sebelumnya ternyata saya belum memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya Alfi di sini sebagai moderator yang akan mengatur jalannya diskusi kita pada sore hari ini, pada siang sampai sore hari. Nanti selanjutnya tadi kan kita sudah menjelaskan mendengarkan penjelasan tentang merek dari mulai pengertian, dari mulai bagaimana prinsip, lalu bagaimana cara mendaftar, pentingnya pendaftaran merek, dan juga pemerintah juga sudah memberikan kemudahan kepada teman-teman semua, terutama pelaku usaha, untuk mendaftarkan mereknya melalui online. Jadi sudah banyak sekali hal-hal yang dimudahkan oleh pemerintah dalam pendaftaran merek. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya kami mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang akan kami jawab pertanyaannya karena kebetulan juga kita punya waktu 1 jam. 45 menit untuk kita menjawab pertanyaan. Untuk Pak Adel, bagaimana Pak Adel? Apakah sudah siap? Silakan, Mbak. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Baik, oke siap. Oke, nanti bisa melalui chat dan juga bisa berdialog langsung. Oke, ini ada. Nanti kalau misalnya saya tunjuk langsung G. Ini yang raise hand itu ada kalau kita lihat di. Ada Mbak Yuanita Indrianingsih. Monggo silakan Mbak. Kami persilahkan Mbak Yuanita Indrianingsih untuk memaparkan pertanyaannya. Tapi sebelumnya silakan menyebutkan asalnya dari mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuanita, Pak. Saya domisili di Cimahi, Jawa Barat. Hal yang ingin saya tanyakan, langsung to the point saja. Pengalaman saya kemarin, saya mendaftarkan merek, mendapat fasilitas dari Dinas Kota Cimahi pada tanggal 9, pada bulan September 2022. Lalu dikembalikan selang 4 hari dikembalikan karena memang saya belum memiliki surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cimahi, serta surat pernyataan UMK saya tidak bermaterai. Setelah itu, saya mengajukan revisi kembali di bulan yang sama, namun berbeda tanggal, dengan format yang kekurangan itu.
gitu kan. Sebelumnya saya dapat penjelasan tentang pendaftaran HQ itu dari tutorial video yang di website kekayaan intelektual kalau tidak salah. Sebelum daftar saya putar video itu berulang-ulang kali. Lalu di email mendapatkan surat seperti pendaftaran gitu, nomor suratnya. Nah, setelah itu saya cek di kekayaan intelektual, ternyata merek saya belum terdaftar di situ. Ya, terus setelah bulan Oktober saya perbaiki karena memang dikembalikan lagi. Bulan Oktober saya perbaiki dan saya lengkapi semua. Setelah itu sudah saya tidak cek lagi. Nah, di akhir Desember saya cek merek saya tertulis dalam prosesnya itu trackingnya ditarik kembali. Yang ingin saya tanyakan sekarang status saya seperti apa ya? Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya langsung jawab aja satu-satu ya Mbak. Langsung saja jawab Pak. Jangan dikumpulkan, takutnya nanti bingung. Baik, terima kasih Ibu. Ibu pastinya mendapat surat baik pertama atau yang kedua itu ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali. Itu biasanya kalau memang anggaplah di tahun-tahun 2020, 2021 atau 2022 ini pasti kalau ada surat pemenuhan formalitas namanya itu tanda tangan saya gitu. Semacam itu. Nah, Bapak Ibu, memang tadi karena keterbatasan waktu dan banyak juga materi yang saya skip, itu adalah salah satunya adalah terkait biaya. Jadi permohonan merek itu seyogianya, nanti akan menjawab pertanyaan Ibu nanti, adalah berbayar 1,8 juta, 1.800.000 per kelas. Satu kelas. Jadi kalau 2 kelas, nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat di skm.dgip.go.id, itu berarti tinggal dikali 2. Tetapi pemerintah memberikan kemudahan yang begitu luar biasa untuk usaha mikro dan usaha kecil dengan biaya yang begitu murah, yaitu 500.000. Nah, tetapi karena disparitas yang begitu jauh, dan memang ini hanya dikhususkan untuk usaha mikro dan usaha kecil, yaitu sebesar 500.000, bayangkan selisihnya 1,3 juta, maka kami mensyaratkan bahwa biaya ini adalah benar-benar digunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil. Nah, bagaimana cara kami mengetahui bahwa dia adalah usaha mikro dan usaha kecil? Kami mensyaratkan apabila Bapak Ibu mengajukan permohonan merek dengan biaya 500.000 dengan usaha mikro dan kecil, maka kami mensyaratkan melalui surat edaran Direktur Merek dan Indikasi Geografis bahwa Bapak Ibu harus melampirkan 2 surat. Satu adalah surat rekomendasi atau surat keterangan dari dinas yang melakukan pemberdayaan para usaha mikro dan usaha kecil, dan surat pernyataan. Nah, apabila Bapak Ibu istilahnya tidak memiliki 2 surat ini, maka kami akan surati Bapak Ibu untuk melengkapinya. Kami memberikan waktu adalah 2 bulan untuk melengkapinya sesuai dengan tanggal surat yang kami sampaikan. Kami sampaikan melalui apa? Kami sampaikan melalui akun, di inbox akun. Kalau Bapak Ibu mengajukannya sendiri, pasti Bapak Ibu akan lihat surat tersebut di inbox. Tapi kalau Bapak Ibu mengajukan entah pakai tadi Kanwil kami, sentra KI, konsultan KI, entah ataupun pihak yang lain, maka yang bisa melihat surat kami atau yang mengetahui surat kami adalah pihak yang mengelola akun tersebut. Oke, nah. Kami kembali, apabila Bapak Ibu dalam waktu 2 bulan tidak melengkapi surat kami, maka kami akan mengatakan permohonan tersebut dianggap ditarik kembali. Dianggap Bapak Ibu tidak melengkapi surat UMKM tersebut atau surat pernyataan, maka dianggap ditarik kembali. Artinya permohonan Bapak Ibu tidak kami proses lebih lanjut. Karena
kekurangan formalitas, yaitu surat rekomendasi atau surat keterangan atau surat pernyataan. Nah, apa yang terjadi setelah ditarik kembali? Bapak Ibu ajukanlah kembali lagi permohonan mereknya. Tapi kalau Bapak Ibu mengajukan lagi dengan biaya 500.000, pastikan yang kami sampaikan itu, yang kami minta itu 2 surat tersebut sudah ada. Kalau Bapak Ibu nggak mau susah-susah dengan surat rekomendasi atau keterangan, silakan gunakan yang biaya normal, yaitu 1,8 juta. Kami tidak akan juga mensyaratkan apapun di biaya 1,8 juta. Nah, untuk menjawab Bapak Ibu tadi, ketika betul, ketika Bapak Ibu melihat di pangkalan data kekayaan intelektual kami, PDKI tadi, yang untuk melakukan penelusuran peluang atau pengecekan status permohonan, apabila memang sudah terlihat ditarik kembali, dianggap ditarik kembali, ya Bapak Ibu kalau masih ingin mengajukan, ya ajukan baru lagi permohonan, tapi kami katakan lengkapi persyaratan yang kami minta penuhi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, ya. Saya mendapatkan email tentang surat saya belum lengkap itu 1 minggu setelah saya pengajuan. Nah, di 1 minggu setelah apa? Setelah pengajuan. Setelah saya mengajukan. Ya betul. Karena pemeriksaan formalitas kami langsung. Setelah itu, selang beberapa hari saya dapatkan surat rekomendasi itu. Tidak selang 2 bulan. Oke. Selang 2 minggu, bertanggal 4 Oktober, saya mengajukan kembali dengan permohonan pasca permohonan. Yang nomor 2 itu seperti itu, Pak. Iya betul. Kemudian? Setelah itu saya cek kembali di pangkalan data, selang 1 bulan kemudian belum ada data saya diproses, terdaftar atau apa belum ada. Oh ya. Di awal Januari baru saya cek lagi di pangkalan data, masih tertulis ditarik kembali, Pak. Ya, berarti kami mengatakan surat yang Ibu rekomendasikan itu tidak tepat istilahnya. Nah, mungkin nanti bisa kita ini kan, kalau memang ada Ibu nomor permohonannya, kalau Ibu ingat bisa disebutkan, nanti kita bisa cek saat ini juga, sehingga kita bisa lihat di mana kesalahan yang terjadi sehingga permohonan Ibu ditarik kembali. Kalau ada nomor permohonannya nanti silakan disampaikan ke kami. Nanti kalau masih ada kesempatan di pertemuan ini, nanti kita akan diskusikan kenapa permohonan Bapak Ibu ditarik kembali, Pak. Semacam itu. Saya punya surat permohonannya. Ya, coba nanti kita sebutkan. Bulan September dan Oktober itu. Oke, siap Mbak mungkin nanti bisa kirimkan saja ke nomor yang tertera dalam grup sebagai admin. Nanti kami bantu coba untuk pengecekannya. Oke, terima kasih Mbak Yunita tadi. Ya, terima kasih. Oke, ya nanti kirimin langsung aja ya Mbak ya. Nanti kita bantu cek. Karena ya, emang siap. kita keterbatasan waktu. Oke, kita keterbatasan waktu. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Mbak Joyce, silakan Mbak Joyce. Terima kasih kesempatannya Ibu. Nama saya Joyce. Saya cuma ingin menanyakan tentang bagaimana seorang UKM bisa menggunakan brand merek produk luar dijadikan sebagai brand barangnya dia. Apakah kita bisa bilang dia itu meniru atau mencuri brand orang? Apakah kita sebut juga barang yang dia jual itu barang KW atau seperti apa? Itu gimana ya? Oke, mungkin bisa disebutkan kalau misalnya kita sebagai pelaku UMKM menggunakan brand dari luar, apakah kita meniru atau bagaimana? Seperti itu ya Mbak Jess ya? Iya. Kemudian tasnya, apakah kita bilang dia menjual barang KW, hanya cetak tas sendiri terus pakai brand luar seperti misalnya Prada atau Hermes seperti itu. Apalagi dia jual di publik gitu. Apakah ada hukumnya seperti itu atau bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Joyce. Monggo silakan Bapak Adel. Suaranya belum terdengar Bapak. Sebentar. Bisa diulangi pertanyaannya, mohon maaf. Oh iya, jadi silakan Mbak Joyce mungkin lebih jelas lagi. Ini Bapak, saya banyak ketemu di Indonesia ya, bahwasanya banyak UKM kita itu mengikuti bazar dan mereka menjual tas dengan brand merek luar seperti Prada, Hermes,
atau apapun sejenisnya gitu. Apakah ini masuk ranah hukum atau tidak? Atau apakah kita sebutkan mereka itu mencuri intelektual orang atau dia menjual barang KW atau tiruan? Itu bagaimana hukumnya, Pak? Ya, baik. Jadi terkait barang-barang yang dijual di pasaran yang menggunakan merek-merek orang lain. Kita tahunya menggunakan merek-merek orang lain karena harganya yang tidak masuk di akal, kan semacam itu ya kan ya? Benar, Pak. Oke. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini dia. Kami Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu ada namanya satu divisi namanya Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Jadi, prinsip perlindungan merek atau sistem perlindungan merek itu adalah keperdataan. Artinya harus ada delik namanya delik aduan. Jadi apabila ada pihak-pihak yang merasa mereknya digunakan oleh orang lain di satu produk dan dianggap merugikan si pemilik merek yang sebenarnya, maka pemilik sebenarnya itu bisa langsung mengadukan kepada kami. Di website kami itu ada namanya sistem informasi pengaduan, satu di situ, atau kedua bisa ke kepolisian. Tetapi pertanyaannya adalah, Bapak Ibu tadi misalnya kita lihat, kalaupun misalnya si pemilik yang merek sebenarnya itu harus bisa menunjukkan atau memberikan bukti siapa yang memproduksi hal tersebut, barang tersebut. Jadi karena ini delik aduan, maka kita harus tahu siapa yang harus kita adukan. Nah, ini yang sering terjadi. Biasanya si pemilik merek itu akan melakukan investigasi sendiri. Melihat misalnya, oh merek yang dijual ada satu produk yang menggunakan merek saya misalnya, itu sebetulnya diproduksi oleh siapa. Semacam itu. Nah, ketika dia sudah tahu diproduksi oleh siapa, baru dia bisa melakukan penuntutan secara hukum. Semacam itu. Itu yang terjadi. Oke. Nah, kenapa? Karena prinsip perlindungan merek adalah delik aduan. Tetapi kami memberikan kemudahan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu bisa langsung ke kami, ke Direktorat Kekayaan Intelektual, atau mungkin bisa dengan kepolisian terkait barang-barang yang diduga biasanya palsu semacam itu. Itu yang dapat kami sampaikan. Tetapi kembali kami katakan sejauh ini kami juga terus berupaya bekerjasama dengan para pusat perbelanjaan untuk menghindari penjualan barang-barang yang dianggap palsu dan merugikan orang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Adel. Mungkin selanjutnya dari Pak Rudi Rahmat Abdullah, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Suara saya cukup terdengar? Bapak. Ya. Pertama tadi mengenai Madrid Protokol, Pak. Ya, apakah pelaku usaha mikro dan kecil ini dapat juga mengajukan melalui mekanisme Madrid Protokol tersebut dan berapa biayanya? Pertama itu. Kemudian singkat saja, ini merek saya, Pak. Mudah-mudahan bisa terbaca. Ya, baik, Pak. Mang Rudi. Ya. Oke, Pak. Ya. Apakah menurut Bapak sekilas saja merek saya bisa diproses atau tidak? Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Kembali kami katakan, yang bisa mengatakan merek itu bisa diajukan atau bisa didaftar atau akan ditolak, itu adalah pemeriksa merek. Terlepas saya sekalipun, kita hanya mengatakan adalah peluang semacam itu. Oke, nah kita sebetulnya bisa sama-sama mengecek peluangnya. Bagaimana cara pengecek peluangnya tadi? Kita sudah diskusi terkait dengan pangkalan data kekayaan intelektual. Nah, Bapak tadi punya merek namanya Mang Rudi. Sekarang pertanyaannya, kalau dari kata Mang Rudi tersebut, yang dibilang mereknya yang mana? Mangkah atau Rudi? Boleh nggak orang lain pakai Mang? Boleh. Boleh. Ya. Karena Mang itu ya kakak dan lain-lain, ya, abang kan gitu kan ya Pak? Betul. Jadi sebenarnya merek kita Rudi. Kan begitu ya? Nah, Bapak cek di pangkalan data KAI Rudi tersebut. Bapak tadi menulis Rudinya
ROEDY. Kan gitu kan ya? Nah, Ya. Bapak boleh silakan cek di pangkalan dati ROEDY. Nah, ketika Bapak cek, oh banyak, ada. Cek apakah jenis barangnya tadi kalau nggak salah Bapak itu adalah tahu semacam itu, ya kan? Sambal, Pak. Sambal, misalnya. Oh, apakah ada jenis barang yang sambal? Oh, nggak ada misalnya. Oh, berarti ROEDY aman nih. Kan semacam itu kalau nggak ada jenis barang merek yang lain. Tetapi kemudian Bapak cek kembali ROEDY itu bacanya Rudi. Berarti Bapak harus cek RUDY. Kan gitu kan? Ada nggak yang jualan sambal juga? Oh, nggak ada, Pak. Kalau gitu cek RUD tadi Y pakai E, sekarang pakai I. Kan semacam itu. Ada nggak? Nah, oh aman juga. Tunggu sebentar belum. Bagaimana dengan double D? Rudi kan bacanya Rudi juga. Nah, hal-hal seperti itu yang tadi kami sampaikan tips-tips Bapak Ibu untuk melihat. Kalau Bapak Ibu tadi sudah gunakan yang semacam itu, trik kayak gitu, dan yakin dengan jenis barangnya tidak ada oleh pihak lain, jenis barang yang sama ya Bapak. Kalau jenis barangnya pakaian, ya lain lah, tidak sejenis dengan sambal. Aman misalnya. Nah, yang kami katakan coba lakukan penelusuran seperti yang tadi kami sampaikan. Gitu loh Pak. Ya. Kemudian begini Pak, saya pakai istilah sambal khas Sumedang gitu Pak. Nah, kan Bapak hilangkan sebetulnya sambal Sumedangnya hilang. Bapak ajukan hanya tulisannya Mang Rudi. Oke. Nah, tetapi di dalam realitanya Bapak bikin sambal Sumedang nggak apa-apa. Oke. Nah, kenapa? Karena Bapak mengatakan sambal Sumedang, kalau Bapak ajukan jadi merek, berarti orang lain nggak boleh dong pakai sambal Sumedang, kan nggak begitu. Ya kan? Nah, jadi kalau Bapak nanti diimplementasi, Bapak tambahkan tulisan sambal Sumedang, nggak ada masalah. Berarti orang lain boleh menggunakan sambal Sumedang juga. Sama kayak kita bilang, sate kambing Haji Mamat. Oke, sate kambingnya hilang. Kenapa? Karena kalau sate kambingnya masuk, nanti sate kambing dianggap merek. Berarti orang lain nggak boleh jualan sate kambing. Kan begitu kan? Nah, jadi mereknya hanya Haji Mamat. Di hari aja Haji Mamat pun, itu mereknya adalah Mamat. Karena semua orang boleh pakai kata Haji, semacam itu gitu loh Pak. Demikian yang mungkin yang Bapak harus lakukan di pangkalan data KAI dengan trik-trik yang seperti KAI. Karena memang 90% penolakan merek gara-gara cara pengucapan. Demikian Pak. Oh iya. Mengenai Madrid protokolnya bagaimana Pak? Oh iya, betul. Nah, Madrid protokol itu Bapak apabila sudah punya akun bisa diajukan. Nah, nanti ketika Bapak sedang mengajukan, nanti itu kami teruskan ke WIPO. Jadi Bapak hanya membayar kami itu sekitar 500.000 hanya untuk biaya fasilitas kami aja. Tetapi biaya sebenarnya itu langsung dari Amerika, dari WIPO sana, dari World Intellectual Property Office, itu adalah organisasi PBB yang berisi kantor-kantor kekayaan intelektual di dunia, dan mereka lah yang mensyaratkan adalah tarifnya. Itu tarifnya itu berbeda-beda, ada 350 Swiss franc dan lain-lain. Nah, Bapak ketika mengajukan itu Bapak belum bayar. Tapi nanti akan dapat notifikasi dari mereka melalui email, karena kita diwajibkan itu melalui email, nah akan membayar sejumlah sekian, semacam itu. Jadi biayanya nanti akan berbeda-beda. Kenapa? Karena masing-masing negara itu biayanya beda. Jadi mungkin ke Malaysia akan berbeda biayanya dengan ke Singapura. Singapura akan berbeda dengan ke Jepang. Nah, bagaimana nanti tarifnya? Itu tarifnya akan diinfokan setelah melalui email setelah diajukan atau setelah Bapak mengajukan permohonan merek di awal. Jadi masih ada proses pembayaran berikutnya. Jadi masing-masing akan berbeda gitu. Demikian. Ya, terima kasih banyak, Pak. Siap, terima kasih Pak Rudi, terima kasih juga Pak Adel. Untuk selanjutnya Mbak Agnes, silakan Mbak Agnes. Oh ya, terima kasih Mbak. Maaf nggak open cam sebentar. Tadi saya nyatet pertanyaannya. Pertanyaannya ada 3 Pak. Saya mau tanya. Boleh. Betul. Tapi boleh saya potong sebentar. Yang Ibu Yunita, Ibu. Kami sudah cek, Ibu tidak ada pernah mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi dari dinas terkait seperti Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, dan lain-lainnya. Sehingga yang Ibu lampirkan hanya surat pernyataan, surat keterangan atau surat rekomendasi tidak ada. Maka kami anggap ditarik kembali. Demikian. Bapak, itu tanggal berapa ya? Ya, saya lihat dari nama Ibu aja pengajuannya permohonan Ibu ya. Iya. Itu kalau saya lihat di tracing tanggal 21 bulan September.
Ya, Sedangkan tanggal saya lihat saya kembali lagi di pendaftaran merek tanggal 4 Oktober saya sudah melengkapi Bapak. Iya betul, tetapi yang Ibu lengkapi tidak ada namanya surat keterangan atau surat rekomendasi dari dinas. Ibu cuma melampirkan surat pernyataan UMKM aja, bukan surat keterangan atau surat dinas sebagaimana yang kami sampaikan melalui surat kami. Jadi dianggap masih memiliki kekurangan. Jadi dua kurangnya surat pernyataan dan surat rekomendasi. Demikian. Iya. Ya baik-baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya oke. Monggo silakan Mbak Agnes. Oh iya Pak. Yang pertama Pak, apakah ada modul yang bisa kita download untuk kita bisa mendaftarkan merek modul atau mungkin suatu kayak tutorial gitu Pak, di mana kami bisa dapatkan. Kedua, masa berlaku sertifikat merek itu berapa lama? Apabila rentang waktu tersebut ingin merubah seperti warna atau komposisi atau hal-hal lainnya di dalam merek yang kita sudah ajukan dan keluar sertifikatnya itu apa diperbolehkan atau tidak atau bagaimana? Terus yang ketiga, apabila masa berlaku habis bisa didaftarkan kembali. Apabila masa berlaku habis bisa didaftarkan kembali atau bagaimana Pak? Terus bisa diperpanjangnya itu berapa kali gitu kan? Misalkan dia masa berlakunya 5 tahun, kita perpanjang lagi 5 tahun lagi, itu sampai berapa kali kita boleh perpanjang gitu Pak? Terima kasih Pak, itu aja Pak. Ya baik. Nah ini dia tadi banyak materi yang kami skip karena kami lihat keterbatasan waktu tadinya cuma 30 menit. Plus tanya jawab 30 menit. Nah, 30 menit apa yang bisa kami sampaikan? Akhirnya kami sesuai dengan TOR yang disampaikan oleh panitia saja. Nah, memang pertanyaan cukup bagus. Tadi kami katakan terkait modul, informasi, buku, dan lain-lain. Ibu, kita semua bisa download di website kami yang tadi dgip.go.id. Itu lengkap semua. Ada modul dari pemula sampai modul tingkat lanjutan. Kalau misalnya dan lain-lainnya presentasi dan lain-lainnya itu banyak semacam itu. Kunjungi aja website kami. Nah, terkait dengan nanti mungkin kalau ada yang lupa tolong diingatkan terkait dengan permohonan merek tadi, apakah permohonan merek itu bisa diperpanjang? Di situ kelebihan permohonan merek. Bapak Ibu, merek bisa permohonan merek itu diberikan pelindungannya oleh negara adalah 10 tahun. 10 tahun bukan sejak menerima sertifikat, tapi 10 tahun sejak mengajukan permohonan mereknya. Jadi bukan hati-hati, bukan 10 tahun sejak penerimaan sertifikat, tetapi 10 tahun sejak mengajukan permohonannya. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu 10 tahun itu kita boleh mengajukan perpanjangan merek itu 6 bulan sebelum habis. Sebelum jatuh tempo dan 6 bulan sesudah jatuh tempo. Jadi itu Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016. Undang-Undang Merek yang sebelumnya itu lebih agak ekstrim, itu pengajuan perpanjangan merek itu 1 tahun sebelum jatuh tempo. Jadi sehari saja Bapak Ibu lupa, habis hari ini Bapak Ibu baru mengajukan besok, maka perlindungan merek Bapak Ibu akan selesai. Nah, tetapi di Undang-Undang Merek, jadi sama kayak SIM, Bapak Ibu lupa memperpanjang, besoknya baru diperpanjang, tetap bikin SIM baru jadinya. Nah, belajar dari situ, kami merubah sistem di Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016, 6 bulan sebelum sampai dengan 6 bulan sesudah. Tetapi biaya 6 bulan sebelum jatuh tempo itu lebih ringan dibandingin biaya 6 bulan sesudah jatuh tempo. Itu terkait dengan perlindungan merek dan perpanjangannya. Sampai kapan perpanjangan merek? Sampai kapanpun juga. Selama Bapak Ibu memperpanjang merek tersebut, maka akan diberikan perlindungan negara. Tidak ada batasannya. Oke? Berbeda mungkin dengan kekayaan intelektual lainnya seperti kayak paten. Itu hanya 20 tahun untuk paten biasa, 10 tahun untuk sederhana. Setelah 20 tahun, setelah 10 tahun selesai, milik publik. Desain industri juga sama. Setelah 10 tahun jadi milik publik. Hak cipta seumur hidup penciptanya, pemohon, pemiliknya. Plus habis itu 70 tahun setelah meninggal, semacam itu. Setelah itu jadi milik publik. Tetapi kalau merek, selama Bapak Ibu memperpanjang, maka tidak akan menjadi milik
publik. Kecuali sudah tidak perpanjang lagi, maka orang lain berhak memiliki merek yang seperti Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Adel. Tadi sudah jelas, Ibu? Iya, sama-sama. Oke, tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang merek, tapi memang karena keterbatasan waktu itu kita tidak bisa untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Dan ini pertanyaan terakhir, Pak Adel. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Yasiman. Monggo silakan Bapak. Selamat sore, suara saya didengar Pak? Saya berdomisili di Sumatera Utara. Saya bernama Yasiman Lase. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, yaitu pertama syarat-syarat pengurusan merek Pak. Yang kedua, apa sanksi pidana bagi orang yang memakai merek kita tanpa sepengetahuan kita yang bersangkutan. Dan kemudian sepertinya di daerah Sumatera ini kadang-kadang petugas Kakanwilnya terkadang mempersulit. Di mana kami bisa melaporkan Pak? Bila kami mengurus merek kami ini, terkadang kami dipersulit Pak. Di mana jalur kami bisa melapor? Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Tadi ada 3 pertanyaan. Bapak silakan Pak Adel. Ya, baik. Terkait dengan syarat-syarat permohonan merek, tadi kembali kami katakan bahwa permohonan merek itu diajukan dengan 2 mekanisme biaya. Satu biaya normal 1,8 juta rupiah, 1.800.000 per kelas, dan yang satu lagi biaya 500.000 untuk biaya usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, kalau untuk biaya umum yang 1,8 juta kami tidak mensyaratkan apapun, hanya label merek, tadi mereknya, kemudian biayanya, dah sama tanda tangan digital yang di-scan, tanda tangan yang di-scan, dah. 3 itu yang hanya di-upload ke dalam sistem. Oke, ya selain nanti pilih jenis barang dan lain-lainnya. Oke, jadi dengan biaya 1,8 juta itu lebih ringan. Nah, kembali bagaimana dengan biaya yang 500.000? Nah, tadi karena begitu disparitas begitu jauhnya dan karena pemerintah konsen peduli dengan UMKM, maka diturunkan biaya 500.000-nya hanya untuk UMKM. Nah, buktinya UMKM, nah itu tadi kami katakan harus ada surat rekomendasi atau surat keterangan dari UMKM. Semacam itu dari dinas apa aja, dinas pariwisata kah, dan ekonomi kreatif, dinas koperasi kah, perdagangan kah, perindustrian kah, yang membina UMKM semacam itu. Dan selain dengan surat pernyataan. Nah, biasanya permohonan merek UMKM itu banyak ditarik kembali seperti nanti kasus yang Ibu tadi, bahwa itu karena tidak melengkapi surat dari rekomendasinya. Surat rekomendasi atau surat keterangannya dari UMKM. Nah, Bapak Ibu, ketika ingin mengajukan UMKM, pastikan kembali ada surat rekomendasinya. Ataupun nanti kalau kami menyurati Bapak Ibu terkait kekurangan, itu kami lampirkan juga biasanya dengan surat edaran dari Direktur Merek. Surat edaran itu yang menyatakan atau yang memberikan penjelasan apa saja kriteria dari surat rekomendasi. Nah, ini yang menjadi biasanya kelemahan atau kekurangan dari para pemohon merek yang mengajukan biaya 500.000. Nah, tetapi Bapak Direktur Merek dan Indikasi Geografis saat ini, mungkin dalam waktu dekat ini, merevisi surat edaran beliau, ya kan, yaitu makin mempermudah bentuk dari surat keterangan semacam itu, dan mudah-mudahan kami bisa meminimalisasi kejadian-kejadian yang seperti kayak Ibu tadi. Tapi kalau kayak Ibu tadi memang tidak melampirkan ya, tapi banyak juga surat keterangan yang tidak sesuai dengan surat edaran yang kami sampaikan, atau biasanya banyak juga surat edaran mohon maaf yang kami dapatkan kesan tidak asli semacam itu.
Nah, itu biasanya kalau terjadi gitu, maka kami akan anggap juga ditarik kembali. Nah, itu yang terkait dengan syarat-syarat. Jadi, kalau syarat umumnya 1,8 juta jauh lebih ringan, lebih mudah, nggak ada syarat macam-macam. Tapi kalau untuk UMKM syaratnya agak ditambah dengan 2 surat edaran, surat rekomendasi atau surat keterangan dan surat pernyataan. Nah, itu ada di website kami juga kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan detailnya. Nah, terkait dengan sanksi pidana, misalnya terkait permohonan merek, ya. Jadi permohonan merek itu bisa diajukan, bisa secara keperdataan, kalau kita mengatakan ininya, jadi tuntutan ganti rugi, dan juga bisa pidana. Tapi biasanya kalau pidana, itu akan lari ke arah dianggap pemalsuan semacam itu. Nah, jadi bisa 2 mekanisme semacam itu. Tetapi kami lebih mengedepankan adalah sistem keperdataan, perdatanya. Jadi kalau ada sengketa, ada masalah, ya kita dudukkan dulu berdua. Kalau tidak ada solusi, bawa ke pengadilan. Di pengadilan terserahlah mereka mau pakai pidana atau mau pakai perdata, tuntut ganti rugi. Nah, di Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 itu ada sanksinya. Kalau tidak salah maksimal kalau ganti rugi itu saya lupa 2 miliar atau 5 miliar, saya lupa, atau sanksinya setahun atau 2 tahun. Tapi yang jelas di Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 itu jelas ada namanya sanksi untuk sanksi pidananya juga. Tapi biasa sanksi pidana kalau nanti dikenakan pasal pemalsuan semacam itu. Kemudian terkait dengan kanwil kami mungkin mempersulit, tidak kali-kali ya, mungkin ada oknum, tetapi sebagaimana arahan Bapak Menteri, arahan Bapak PLT Dirjen kami selalu mempermudah permohonan merek, tetapi memang kami butuh kanwil Kemenkumham sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, biasanya memang mereka itu apabila ada kendala, itu mereka berkonsultasi ke kami, dan mungkin permasalahannya adalah ketika mereka berkonsultasi agak kesulitan juga dengan kami. Tapi kami yakin rekan-rekan kami di Kanwil tidak mempersulit hal tersebut. Tetapi apapun, ataupun misalnya Bapak Ibu merasa ada yang mempersulit, sekarang pemerintah Republik Indonesia mempermudah banyak mekanisme untuk mengajukan pengaduan. Kalau di Kementerian Hukum dan HAM ada di website kami, di website kami itu ada yang namanya pengaduan, masuk juga website kami pengaduan terhadap mungkin pihak-pihak yang mempersulit pemohon atau pihak-pihak yang dianggap mempersulit atau merugikan masyarakat. Jadi di website kami ada linknya, saya lupa, nanti bisa kunjungi. Di website Kemenkumham juga ada istilahnya, dan ataupun secara negara di lapor yang situs lapor juga ada. Jadi Bapak Ibu apabila memang ada pihak-pihak yang dianggap mempersulit atau ini, ya silakan menggunakan mekanisme pengaduan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Adel. Itulah tadi pemaparan dan juga tanya jawab. Beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Adel. Tadi karena keterbatasan waktu juga, jadi kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Tapi kami ucapkan terima kasih banyak atas antusias dari teman-teman, khususnya para pelaku usaha di industri kreatif ini. Tapi jika teman-teman mau bertanya lagi perihal merek atau lain sebagainya, bisa menghubungi nomor admin dari tim Legal to Us. Jadi kami juga punya beberapa konsultan yang memang bisa menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan merek. Tadi juga sudah dijabarkan secara detail, secara jelas oleh Bapak Adel tentang merek itu sendiri, tentang bagaimana cara mendaftar. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa dilakukan secara online, secara mandiri dan secara online. Tapi memang harus beberapa hal memang harus dipelajari terlebih dahulu, dan materi-materi pembelajarannya juga sudah di-share oleh tim dari Kemenkumham juga di websitenya. Di website pendaftaran merek itu juga sudah di-share materi-materi, syarat-syarat, bahkan ada yang berbentuk video, audio visual juga ada, berbentuk selembaran juknis itu juga sudah ada. Jadi memang teman-teman juga bisa mengakses tadi websitenya itu kan di dgip.co.id. Kalau mau ngecek merek juga bisa langsung aja di merek.dgip.co.id. Jadi sebelum mendaftarkan itu teman-teman juga bisa cek dulu namanya, nama merek yang mau didaftarkan. Di situ banyak sekali akan keluar jenis-jenis merek yang sudah terdaftar ataupun merek-merek yang ditolak. Di situ juga sudah bisa dilihat. Nah, nanti bisa kita bisa memberikan prediksi bahwa kira-kira merek yang akan kita daftarkan apakah bisa
didaftarkan atau tidak, seperti itu. Jadi terima kasih Pak Adel. Mungkin ada tambahan Bapak sedikit? Ya, mungkin materi yang mungkin yang hari ini disampaikan mungkin juga bisa di-share juga kepada para peserta yang mudah-mudahan bisa menjadikan sebagai acuan saja dulu untuk sementara. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan karena memang keterbatasan waktu. Ketika bicara merek ini kami bisa seharian penuh atau bahkan 2 hari, tapi karena keterbatasan waktu kita mohon maaf apabila ada kekurangan atau pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Adel. Jadi nanti materinya akan kami share juga, dan video dari kegiatan kita pada sore hari ini juga akan kita share di YouTube-nya Legal to Us. Jadi teman-teman bisa belajar bersama-sama lebih memahami lagi tentang merek. Dan juga kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Adel, terima kasih kepada Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya, pelaku UMKM, pelaku usaha, mahasiswa, atau semuanya yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kami insya Allah akan melakukan lagi atau menyelenggarakan lagi kegiatan-kegiatan interaktif seperti ini. Nanti mungkin kita juga akan menyelenggarakan secara offline, karena kebetulan juga sekarang sudah bisa diselenggarakan secara offline, jadi itu mungkin lebih memudahkan teman-teman semua untuk langsung eksekusi bagaimana caranya mendaftarkan merek. Jadi tunggu untuk kelanjutan dari kegiatan kita pada sore hari ini. Semua informasi akan kita upload di website kami dan juga di Instagram kami @legal2us. Teman-teman bisa akses, bisa melihat, dan juga semua informasi tentang kegiatan kami perihal literasi hukum dan bisnis secara legalitas akan terus berjalan sampai nanti. Jadi tidak perlu khawatir. Teman-teman juga bisa bertanya kepada kami secara bebas. Terima kasih banyak. Jangan lupa link absennya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak sudah menjelaskan secara jelas kepada kami. Terima kasih semuanya. Tapi sebelum itu Bapak, kita mau foto bersama dulu sebentar. Oh iya, siap. Kita mau foto bersama dulu sebentar sebelum kita menutup. Silakan bisa on cam. Oke, tim Legal to Us sudah siap ya? Oke, siap. Oke, di slide pertama dulu. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya ada 8 slide. 3, 2, 1. Sip. Oke, next. 3, 2, 1. Oke. Yap. Akhir. Siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi di next program dari Legal to Us. Jangan lupa kepo-kepo terus Legal to Us di Instagramnya @legal2us. @legal2us dan juga di websitenya www.legal2us.com. Terima kasih banyak Bapak. Sampai jumpa lagi. Oke, dari kami sekian. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat, tapi kalau orangnya butuh